ya ngomongnya. Kalau misalkan aku habis putus sama kamu terus deket sama cewek lain, aku tabok muka kamu pakai 10 juta. Cih, 100.000 aja ditagih 10 juta. Kenti. Habis diputusin ngomongnya sini selingkuh, sini nggak setia, sini nggak bisa terima kekurangan. Bo, situ kemana aja Pak masih dibayarin, mana aja. Setelah putus sama kamu, aku nggak mungkin ngerti rasanya jatuh cinta lagi kayak gimana. Soalnya kamu tuh yang paling baik, soalnya kamu tuh yang paling seru. Halo teman-teman, ini agak beda karena saya lagi di Surabaya. Dan beberapa hari ini ada pembahasan menarik di Twitter, yaitu tweet war. Orangnya yang jadi objek tweet war dari Surabaya juga. Situ juga. Oke. Dan ada 2 kamera. Halo, apa kabar Mbak? Oke, Mbak Revina ya. Kita jadi udah mention-mentionan di Twitter, terusnya aku bilang mau interview, mau ngebahas soal tweet war dan lain-lain ini. Oke, pertama, panggilnya enaknya Mbak? Gel. Kenapa Gel? Panjang ceritanya, tentang berorganisasi. Gel aja. Gel aja ya pokoknya Gel. I accept you as my friend, so call me Gel. Oke. Kenapa Nyonya Kecubung? Kenapa Nyonya Kecubung? Soalnya sempat waktu di video yang sempat booming itu, terus banyak Yang tentang mantan itu? ya tentang mantan tuh kan ada yang ngomong, dasar kecubung. Ada tuh slipang harusnya, Oke. itu kecebong. Terus sempat, ya terus banyak yang kayak kan bikin Instagram, terus Instagram banyak kan jadi nyonya kecubungku, kakak kecubungku. Ya udahlah, jadi trademark aja. Nyonya Kecubung. Dan itu juga kalau nggak salah katanya, saya baca di Twitternya si Gel ini juga bikin Instagram karena Alex. Betul. Alexander Tian Amazing. Nah, dia bilang apa soal itu? Waktu itu kan emang dulu sempat punya Instagram, cuman dihapus. Habis itu si Alex bilang, lo lucu, lo punya tampang, lo lucu, lo punya modal buat kayak gitu. Kenapa sih lo nggak main di Instagram? Lo bakal dapet duit, lo bakal dapet kerjaan banyak, bikinlah. Ya pokoknya dimonetize lah ya. Akhirnya bikin. Which is itu dibilang sama orang mau eksis. Kalau mau dibilang eksis, siapa sih mau eksis di dunia ini? Kalau lo ada di posisi gue, pasti lo pengen banget dapat duit, cuman gara foto-foto, cuman diajak interview, dapat foto, bisa ketemu sama orang-orang kayak Anji. Ya bagian itu dia. Ya, orang-orang kayak Anji tuh orang kayak gimana sih? Oke, orang-orang kayak gimana? Kita nggak ngomongin tentang artis, orang yang bisa bikin banyak belajar dan segala macam. Kita bisa ngerti belajar dari pengalaman hidupnya Anji udah ngerti lebih tentang YouTube, tentang media sosial dan segala macam. Untuk nambah pengetahuan, why not? Oke. Revina dikenal sebagai wanita yang nyinyirin mantan di sosmed. Emang positioningnya mau kayak gitu? Enggak ada. Terus apa sih yang terjadi sebenarnya? Itu accident. Kalau misalkan aku nggak pernah tahu kalau misalkan itu tiba-tiba terkenal videonya, nggak pernah tahu misalkan itu di retweet tiba-tiba punya 27.000 followers, nggak ada pikiran kayak gitu. Dari Snapchat 27.000 followers tuh di Instagram ya? Oke. Di Snapchat terus Mbak bilang, Kak upload ke Twitter biar bisa di retweet. Kalau di Snapchat tuh nggak bisa. Yaudah aku upload, banyak yang retweet, udah selesai. Nggak ada masalah, nggak ada pengen nyinyirin mantan, enggak. Tapi itu terkenal, itu yang nempel sih, yang nempel di Revina bahwa dia adalah wanita yang mau eksis di sosial media atau wanita yang akhirnya eksis secara disengaja atau enggak karena nyinyirin mantan. Gimana? Tapi enggak pernah. Kalau untuk masalah nyinyir, ya emang suka nyinyir. Oke, catatan ya. Dia memang suka nyinyiir. Emang suka nyinyir. Itu nggak salah sebenarnya. Selama nyinyirnya itu nggak ngomongin tentang yang sexual harassment yang akan merugikan orang lain, I think it's fine. I think it's fine. Untuk masalah nyinyirin mantan, udah males nyinyirin mantan, cuma ada 2 video. Satu video tentang yang kemarin sempat itu, sama terus yang materi ya. Itu sayang, siapa yang bayarin Bu? Ya gitu-gitu kan. Siapa gitu aja. Bayarin bensin gitu-gitu kan. Sementara sebenarnya video nyinyir yang lainnya juga banyak kan. Banyak. Yang seperti yang lebih ada satu lagi yang saingan sama mantan itu, yang lebih banyak viewersnya itu yang lu cuma cantik cuma gara-gara makeup. Sayang, coba kamu buka tuh makeupnya, pasti kamu nggak akan ngenalin lagi kamu panggung. Lah dipikir sini tuh anaknya Skywalker yang udah jadi Darth Vader, dibuka tiba-tiba. Oke,
Oke. Gitu. Bedak lu tebel. Bedak lo tebel, Oke. cuman gara-gara filter. Yeah. Coba dilepas makeupnya, lo bakalan kayak Anakin Skywalker yang udah jadi Darth Vader. Oh, makanya itu di video kamu itu ada yang ngomong kayak gitu. Oh, kayak gitu-gitu. Iya, buka aja. Tapi kalau untuk pengen nyinyirin, apakah pengen brandingnya nyinyirin mantan? Enggak. Pengennya brandingannya kayak gimana? Kita nyinyir. Tapi di situ aku pasti nyelipin edukasi kok. If you're smart enough, ada nyinyiran aku tuh yang tentang cewek yang so bego to grab attention. Oke. That's not Apa cute. sih? Iya. Di Instagram ya? Nah, Apa sih maksudnya? nggak ngerti. Kamu kok ngomongnya kayak gitu? Jangan cepet-cepet. Aku kan nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Being stupid is not cute at all. At all. Maksud aku, it's okay to be monstrous. Karena cewek-cewek yang dianggap apa ya, yang mendobrak standar, cewek nggak boleh terlalu pintar, cewek nggak boleh ngejar karir, cewek nggak cuma Gila, bercampur. itu standar kapan, Gel? Standar lama banget kan? Lama banget. Makanya di mana budaya patriarki menempatkan kita selalu di tempat inferior, terus kita ngedobrak budaya tersebut. It's okay to be monstrous and proud. Oke. Udah, stop being stupid for looking cute. It's not cute. Tapi mereka kayak gitu juga nggak apa-apa kan? Jadi maksudnya, menurutku kalau kamu mau nyinyirin mereka ya nggak apa-apa. Hah? Tapi kalau misalnya mereka pun mau begitu nggak apa-apa juga. Gak apa-apa. Iya kan? Bener gak apa-apa. Iya kan? Benar. Iya, itu loh poinnya. Panjat sosial. Mhm. Katanya kamu lagi pengen eksis. Sebenarnya gini ya, sebenarnya teman-teman, saya kenal sama dia. Itu tadi saya nggak tahu sama sekali. Tapi waktu itu saya bermasalah sama cowoknya dia. Itu ngomong sama kentang donat saat itu. Pokoknya ada. Nanti saya kasih lihat. Dan akhirnya saya jadi kenal sama dia gitu. Kenalnya sama si Revina ini juga karena seseorang bilang dia itu eksis cuma gara-gara ngomong Benar. iya kan? Benar. Ingat kan yang akhirnya kamu marah itu kan? Hmm. Tanggapannya gimana? Waktu itu kan sempat si Anji ngomong, cewek kan cuma terkenal ada yang retweet. No. Anji nggak ngomong gitu. Bukan Anji ya? Seseorang ngomong Followersnya Anji, begitu salah satu followersnya Anji. dan Anji meretweet dengan Oh. Jadi- Ingat ya kita? Iya cuma kayak gitu sih. dan itu aman dong Aman, sebenarnya. aman. Tapi aku nggak nyerang Anji kan di situ. Iya. Aku nyerang followersnya Anji. Iya. Ceweknya juga terkenal cuma gara-gara cantik sama ngomong halah kok. Ya. Oke, lo mau bilang gue terkenal tapi saya nggak nyari karena halah kok terkenal. No. Nyari terkenal nggak? Enggak, awalnya enggak. Tapi sekarang kan udah kecebur. Followers sudah banyak nih segala macam. Iya. Kenapa enggak? Kalau kita butuh uang, men. Ya. Kita butuh uang. Kita segala butuh macam. kita butuh panggung. Kita butuh panggung. Kita pasti butuh panggung. Seluruh orang pasti butuh panggung. Waktu kalian dapat panggung, nggak mungkin tiba-tiba nggak usah, nggak mau. Udah lu buat lo aja, buat aja. Kecuali udah kaya banget kali ya. Iya. Beberapa hari ini, 3 hari inilah, itu rame banget di Twitter soal tweet war kamu dan Mutia. Kenapa sih? Oh, jadi ada. Enggak, gini. Apakah itu tweet war? Kalau menurut aku enggak. Kenapa? Tweet war itu nggak classy menurut aku. Kita tukar pendapat lewat tweet. Tweet war itu Kayaknya itu bukan tukar pendapat juga deh. tukar pendapat ah. Enggak, itu Aku berusaha menukar pendapat kalau misalkan dari seberapa. atau saling serang argumen. saling argumen. Debat. Berdebat. Oke, berarti itu bukan tweet war tapi berdebat. Berdebat. Ini pertanyaan banyak orang juga. Ini pertanyaan banyak orang di Twitter. Kan sebenarnya si Mutia itu cuma ngomentarin kamu. Mengomentari tweet kamu tentang pacarnya atau istri ya? Enggak lah, pacar. Pacarnya mantan kamu Hmm. yang tidak lebih cantik dari kamu. Kasih konteks kamu barusan. Jadi kan aku ngomong. Ah. Di tweet itu tulisannya jelas banget. Abis putus dari aku, kok selera bini lo, pacar baru lo lebih jelek. Pacar baru lo lebih jelek. Degradasi selera ya? Oke. Nggak ada konteks di situ. Kita nggak ngomongin fisik, kita nggak ada ngomong apa. Dan kalau menurut aku Tapi jelek gitu. Jelek. Ah. Jelek. Terus orang ngomong, kalau udah ngomongin jelek itu sudah pasti hal yang buruk, udah pasti nggak bagus. Ya. Terus kalau jelek kita akan ngomongin tentang fisik. Cemen, kalau menurut aku yang namanya jelek bisa ngomong tentang jelek selera, jelek cara pikir, jelek hatinya mungkin. Oke, walaupun mungkin orang akan berpikir kalau itu ngeles. Oke, boleh. That's Karena okay. karena di persepsiku Put, pada saat kamu ngomong kayak gitu itu memang mengomentari fisik. Pertanyaan banyak orang juga, kenapa akhirnya itu melebar ke masalah Abusive relationship. yes. Jadi kamu dianggap sebagai orang yang kalah debat, orang yang kalah tweet war, lalu kamu Playing playing victim victim ke arah Abusive ya relationship. abusive relationship.
awalnya gini, kan ngomongin tentang masalah jelek-jelek segala macam. So aku bilang, Mbak, saya ini menentang body shaming. Saya ini jelas-jelas menentang body shaming. Kalau boleh dibuka DM Twitter saya, DM Instagram saya, itu full curhatan tentang body shaming. Kak, tolong Orang-orang. Oke. Tolong dong bahas tentang body shaming. Aku dibully gila-gilaan dan segala macam. Mau boleh berbagi nggak sedikit nanti tentang itu? Maksudnya kita bisa orangnya kita tutupin tapi cerita itu. Boleh. Oke. Boleh. Terus akhirnya aku menentang body shaming. Aku nggak ngomong. Aku di situ nggak ngasih konteks. Nah kalau misalnya masyarakat Twitter ngomongnya, oh konteks tuh ngomongin fisik, oh ya terserah. Tapi di situ dijelasin, oh fisik nggak masalah selera. Terus aku tuh bingung kenapa orang Twitter tuh sekarang baperan. Mungkin aja aku nulis kayak gitu. Misalnya aku nulis ada bisa sambil makan tumpeng, gak ada galau dan segala macam. Tapi emang lo masih galau, masih udah bahagia kali. Iya, sama-sama. Kalau di Twitter itu, kalau misalnya kita puitis dibilangnya galau. Kalau misalnya kita perhatian dibilangnya modus. Ya. Hal-hal semacam itu ya. Terus aku udah mulai kasih, yaudah aku kasih penjelasan dan segala macam, dibilangnya lu cari justifikasi aja atas itu. Ya udah, aku udah mulai stop ngata-ngatain. Terus tiba-tiba ada lagi tweet buat nyari cewek, buat nyari followers tuh harus pakai baju kebuka. Aku nggak ada masalah, aku nggak follow dia dan segala macam. Tiba-tiba dia mention, ini ya. Terus di mention juga, iya cuma bisa nyinyirin mantan aja, cuma bisa kayak gini doang. Nah, itu teman-teman. Cuma bisa titik doang. Itu menurut saya sih nggak oke juga sih. Karena itu menggeneralisasi dari kemampuan seseorang sesungguhnya gitu. Kayak misalnya saya juga sering banget diomongin, dan kali ini si Revina itu diomongin cuma nyinyirin mantan doang. Padahal kamu juga bilang, ini bukan belain. Maksudnya yang saya baca, kamu juga bilang dan aku juga nonton, kamu membahas banyak hal sih di live Instagram. Live Instagram kita ngomongin tentang sexual harassment. Oke. Saya ngomongin tentang sexual harassment, ngomongin tentang body shaming, ngomongin tentang feminisme, ngomongin tentang monstrous and so on. Bukan mantan ya? Enggak, jarang. Ada yang bilang, Kak, nyinyirin mantan lagi, entar. Masih jangan out of topic. Oke. Kayak gitu. Terus entar segala macam kita akan ngomongin. Terus kalau ngomongin feminisme, lu sering banyak ngomongin tentang feminisme tapi lu malah ngejelekin sama perempuan. Kalau ngerti bener-bener tentang konsep feminisme, feminisme tuh nggak pengen di atas laki-laki atau perempuan malah tidak ingin diistimewakan. Enggak, kita pengen setara. Kita nggak pengen ada budaya matriarki, kita nggak akan pengen ada budaya patriarki, setara. Manusia, udah kayak gitu. Terus kenapa tiba-tiba nyimpangnya jadi abusive relationship? Kenapa? Jadi orang-orang yang aku bilang tadi, maksudnya Revina kalah debat langsung ngebelokinnya ke arah situ supaya dikasihanin sama orang. Lanjutin tadi soal kamu DM-an. Ya, masalah kayak gitu. Oh ini sama si kenapa akhirnya belok ke abusive relationship? Nat Ayu itu ya? Nat Ayu. Aku juga kenal. Dia sempat cerita sharing gimana dia dipukulin, dia bertahan di abusive relationship dan akhirnya keluar dari abusive relationship. Sebagai perempuan, sebagai manusia, aku prihatin dong. Aku sedih. Oh yaudah, aku bilang, Kak, sama dong kayak aku dulu. Aku juga pernah kayak gini, tapi malah diketawain, juga malah di abusive. Aku nggak pernah bilang kalau selfie yang ngatain aku. Aku bilang, aku juga pernah diketawain di segala macam. Itu saling menguatkan ya. Akhirnya kita follow-followan, kita DM-an, saling nguatin. Dia bilang, Dek, kamu kalau misalnya ketemu Surabaya kita sharing segala macam. Dia bukan orang Surabaya ya? Tapi udah nggak di Surabaya waktu itu. Oh oke. Kalau Surabaya kita sharing dan segala macam. Terus Dek, kamu yang sabar ya, gini. Orang kalau bisa nggak ada di posisi kita akan ketawain. Oke, selesai kayak gitu aja. Gak ada pengen lebih bicara relationship. Terus si Nataya bilang, aku juga dulu pernah. Aku kenapa nggak mau cerita sama orang ketawain, nggak lapor polisi diancam lebih parah. Oke, terus akhirnya aku bilang, tuh aku nge-tweet, abusive relationship tuh nggak selucu yang kalian pikir. Memang nggak lucu. Nggak lucu. Itu hal yang mengerikan buat beberapa wanita ya. Terus tiba-tiba si selebgram ngomong, lalu kok malah playing victim, ngatain abusive relationship dan segala macam bla bla bla. Enggak abusive relationship. Enggak pernah ada yang bilang aku korban dan segala macam. Oke. Kalaupun aku korban dan aku mengakui aku jadi korban dan segala macam, itu bukan playing victim. Kalau ada perempuan sharing, dan itu sebenarnya sharing itu di luar konteksnya perdebatan kamu sama Nitya itu kan? Beda lagi. Terus tiba-tiba malah ngatain abusive relationship, anjing lo dan segala macam. Oke, terus tiba-tiba aku baca ada salah satu yang ngomong, lu pakai baju itu attention her lah segala macam. Terus aku bilang baju sama kayak si Abel. Akhirnya aku posting foto, aku nyari fotonya yang sama kayak Abel, sama aku beli baju sama. Dia bilang,
dia pakai baju yang sama, tapi nggak ada yang bilang dia attention whore. Gilirannya aku dibilang skank, slut, whore, and so on. Terus tiba-tiba bilang, lu sakit jiwa, lu sehat, nyamain diri lo itu sama Abel. Beda kelas, baju boleh sama, kelas tapi beda. Itu nggak bagus. Aku kan mikir, oh jadi Bu, apakah orang-orang sekelas yang terkenal dulu baru pakai baju terbuka, dan kalau misalkan kita yang dianggap jelek, yang dianggap menjijikan atau dianggap cuma cari sensasi nggak boleh pakai? Oh berarti udah nggak ada dalam pikiran. Oke. Terakhir, apa yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang, ke netizen yang bermartabat baik, elit Twitter dan budiman. budiman. Ya, netizen yang budiman atau Instagram juga. Kamu pengen ngomong apa? Ya mungkin nonton ini. Satu, banyak nih kayaknya. Banyak. Oke, satu. Waktu itu kan aku bilang kalau aku emang nggak pengen terkenal. Aku nggak pengen terkenal segala macam, nggak pengen. Terus tiba-tiba sekarang udah ada waktunya untuk terkenal. Oke, kamu cukup terkenal. Cukup ya? Kamu cukup terkenal karena sekitar sampai 80% timeline saya itu ngomongin tentang ini. Wow. Twitter dan abusive relationship. Terus karena udah cukup terkenal, udah punya tempat lah untuk explore diri dan segala macam. Udah punya panggung. Udah punya panggung. Terus bisa cari duit di situ. Kenapa enggak? Lu kalau bisa ada di posisi gue pasti mau, kecuali situ akan ngerasa mikir gue gak butuh kayak gitu, gue bisa jadi pekerja efektif, gue jadi bisa ngapain aja kerja kantoran, pokoknya gue cukup kaya, selesai. Tapi itu aku lagi punya tempat untuk explore diri, untuk cari uang juga. Dan kamu pengen mengeksplor diri kamu. Terus kedua, nggak semua yang ada di sosial media itu sih yang seluruhnya terjadi. Mungkin aku bisa bilang, aku nge-tweet tai lo semua, aku nggak marah. Aku bisa ngomongin tentang Anji jelek, tapi menurutku ganteng. Tapi menurutku ganteng. Gak semua tuh yang kalian baca sesuai sama apa yang terjadi dalam realita. Iya, atau yang kamu pikirkan. Gitu. Yang kamu tuliskan belum tentu yang kamu pikirkan. Ketiga, banyak banget yang nyerang dari sisi feminisme dan segala macam, terus nyerang lu menentang body shaming, lu tapi ngatain jelek dan segala macam. Jangan pernah nambahin sesuatu yang tidak punya konteks jadi punya konteks. Karena netizen ini belum terlalu cerdas, mereka kan gampang banget kepancing. Menurut netizen akan, oh yaudah si Twitter ini udah ngomong ini, si selebgram udah ngomong ini, atau orang yang sudah dituakan akan ngomong ini, mereka akan appeal of authority, udah ngomong kayak gitu mereka, udah pasti benar. Padahal nggak ada konteks. Sama kayak orang-orang yang mempercayai infotainment dan lain-lain itu. Nggak ada konteks. Apa yang menurut seluruh orang benar? Misalkan ada 10 orang, menurut 8 orang benar. Terus akhirnya 2 ini bingung, terus yaudah nih 8 orang aja gue benar. Jangan bandwagon. Lo nyari kebenarannya dulu. Maksud tweet itu apa? Maksud video itu apa? Apakah itu beneran terjadi atau segala macam? Baru tarik kesimpulan. Kalau cuma appeal of authority, bandwagon, ad hominem, silahkan. Apa sih itu ad hominem tuh apa sih? Dia sering banget nulis itu. Dan mungkin beberapa dari kamu nggak tahu. Kalau saya sih tahu karena saya googling. Itu apa sih sebenarnya? Ad hominem tuh salah satu bentuk logical fallacies atau kesalahan berpikir yang dia akan mematahkan argumen lawan dengan menyerang personal. Menyerang personal tuh karakternya atau fisiknya? Bisa apa aja, bisa fisik, bisa personal, bisa apa yang kita lakukan di masa lampau. Kayak gitu. Dia bilang, anjir lu botak, lu gak mungkin bisa ngomong kayak gitu sama gue. Itu ad hominem. Terus apa lagi? Itu ad hominem, jangan appeal of authority, burden of proof. Ngomong kayak gini dasarnya apa dan segala macam. Kalau bisa dikasih dasar, nyari kesalahan lain. Kayak misalnya gini, lu kenal sama mantannya, lu ngomongin, lu kenal sama pacar barunya mantan lo. Kok bisa ngomong jelek-jeleknya, segala macam. Kali aja sebenarnya lu jangan ngeliat dari fisik dong. Dia tuh sebenarnya mungkin baik banget orangnya, atau mungkin tajir banget. Terus akhirnya aku bilang, iya kebetulan kenal banget. Tiba-tiba melenceng lagi, Sret. Kalaupun kenal, Anda nggak punya otoritas untuk ngomong kayak gitu. Anda nggak bisa menjustifikasi Anda untuk ngomong kayak gitu. Gimana sih? Tadi masalahnya apa? Kenal nggak kenal? Tahu nggak masalahnya apa? Tahu nggak masalahnya? Netizen bego. Tahu nggak masalahnya apa? Mereka nggak suka sama kamu. Iya kan? Apapun yang kamu ngomongin pasti akan dicari, karena beberapa orang yang saya perhatiin mengkonfrontir dia itu pinter-pinter. Pinter-pinter tuh maksudnya, pinter-pinter tuh wawasannya terlihat luas.
terkesan luas karena saya baca di timeline ini, dan kamu harus tahu bahwa itu adalah orang-orang yang banyak ngelawan kamu. Tahu? Tahu. Terus masih sampai kapan akan kayak gitu? Nggak tahu, aku udah blok-blokin. Aku blok-blokin karena bukan karena kalah Twitter terus ngeblok terus Males ya? males. Karena males aja. Udah males. Mereka nggak mention pun, aku udah berusaha nggak baca, disisiin. Karevina VT baca deh. Karevina VT diomongin tuh. Terus kadang-kadang malah ada yang gini, tolong sisiin dong. Gue nggak mau mention. Tuh ngapain? Terus karena udah capek, udahlah blok aja pun kalau misalnya disisiin nggak bakal kebaca kan. Ya udah, terus udah di blok aja. Tiba-tiba dia bilang, lo ada masalah apa ngobrol gua? Lo ada masalah apa? Katanya lo nggak baperan. Ya terserah gue mau ngeblok. Lah akun-akun gue itu ibaratnya sih sebenarnya gini. Aku menganalogikannya sebuah rumah, ya kan? Pada saat di rumah kita, terus ada orang lewat buang sampah di halaman rumah kita, sampah itu mau kita buang, ya nggak apa-apa dong. Atau kita kasih pagar supaya orang itu nggak bisa buang sampah. Biarin aja di blok, terserah. Kalau nggak kasih peringatan, lo jangan bawa ke sini lagi gitu kan? Iya gitu kan. Ya udah. Oke, jadi kesimpulan terakhir tentang Twitter tuh, kamu ngerasa kalah Twitter atau kamu ngerasa menang Twitter, atau nggak ada yang menang nggak ada yang kalah tapi bla 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 bla. Nggak ada yang menang nggak ada yang kalah. Nggak ada yang menang nggak ada yang kalah. Tapi mereka nyerang dengan sisi ad hominem, appeal of authority and so on. Terus aku nggak balas. Beberapa aja sih yang aku tanggepin. Terus mereka bilang, kalah bacot, kalah Twitter, paling victim segala macam. Oke, kalau menurut kakak-kakak menang, silahkan. Tapi menurut aku nggak kalah. Pertanyaan saya selanjutnya, emangnya dalam Twitter selalu ada yang menang dan kalah? Menurut saya nggak pernah ada Twitter itu yang menang sama kalah. Sama kayak debat. Pada saat paslon ini ngomong begini, orang yang nggak suka pasti akan menganggap itu jelek. Tapi orang yang suka akan menganggap itu bagus. Iya nggak sih? Benar. Ya. Jadi Twitter itu nggak ada yang menang. Tapi cuma orang-orang aja ngerasanya itu menang. Orang-orang aja ngerasanya dia kalah atau dia menang. Kayak gitu. Tapi tadi bawa-bawa debat, aku juara debat dibawa-bawa juga loh Pak. Aku tahu sih. Aku tahu. Karena memang waktu itu kamu pernah posting foto. Iya benar. Don't make stupid people famous. Dan terus kamu sambil nunggu itu. Dan itu sebenarnya cara cerdas buat menunjukkan sesuatu. Akhirnya dibawa-bawa. Katanya jago debat, ngomong kayak begini aja nggak bisa. Katanya jago debat, gue serang aja kalah bacot. Enggak, bedain debat yang menggali pikiran kita untuk ngomongin dasar, filosofi, sosiologis, yuridis, sama cuman ad hominem. So, itu obrolan saya sama Revina. Saya nggak belain dia, saya cuma pengen tahu apa yang terjadi di sini dan pikirannya dia, omongannya dia, kayak gitu kira-kira. Jangan lupa senyum hari ini.